I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Novita dari kelas 12 IPA 2. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Buaya Madang dengan guru pembimbing saya Bapak Edi Suyanto. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Sebelum masuk materi, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu ideologi. Jadi, ideologi merupakan ide gagasan atau buah pikiran. Jadi, dapat diartikan merupakan sebuah ide atau gagasan yang ideal atau yang dicita-citakan yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan hidup dan merubah kehidupan manusia yang termasuk ke dalam konflik berkaitan dengan ideologi di antaranya pergolakan PKI Madiun dan Darul Islam atau DI atau Tentara Islam Indonesia dan peristiwa G30 SPKI yang diusung oleh PKI tentunya komunis, sedangkan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berlangsung dengan membawa ideologi agama. Menurut Herbert Feith, aliran politik besar Indonesia dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, nasionalis radikal yang diwakilkan oleh PNI, Islam yang diwakilkan oleh NU dan Masyumi, komunis yang diwakilkan oleh PKI, sosialis demokrat yang diwakilkan oleh PSI, dan tradisionalis Jawa yang diwakilkan oleh PIR, kelompok teosofis atau kebatinan dan pemerintahan birokrat atau pamong pajak. G30 SPKI merupakan contoh dari pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI, Gerakan September 30 atau Gestapu, dan Gerakan 1 Oktober atau Gestok merupakan gerakan yang terjadi pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 1965. Ketika 7 perwira militer tinggi Indonesia terbunuh dalam suatu usaha kudeta, Gerakan 30 September merupakan gerakan yang bertujuan untuk memberikan pemerintah Presiden Soekarno dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh Dipan Nusantara Airip yang saat itu merupakan ketua dari PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, dini hari, Repkolutum yang merupakan anggota dari Cakrabiawa memimpin pasukan yang dianggap royal kepada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dibawa menuju ke lubang buaya. Jenazah ketujuh perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut ditemukan setelah beberapa hari kemudian. Berikut ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Yang pertama, Letnan Jenderal Anomet Pak Ahmad Yani, 2 Mayor Jenderal Raden Suprapto, 3 Mayor Jenderal Siswondo Parman, 4 Mayor Jenderal Mas Cipto Daryo Haryono, 5 Brigadir Jenderal Donald Isa Panjaitan, 6 Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Setelah kemudian tersebut, rakyat menuntut agar Soekarno membubarkan PKI, padahal PKI merupakan kekuatan terbesar dalam mendukung gerakan Ganyang Malaysia milik Soekarno. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan pemerintah dari pengaruh PKI. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.